Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agris Safitri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Metro, Kota Metro, Provinsi Lampung. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1, yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut tentang pendidikan yang berpihak pada murid, mari kita saksikan terlebih dahulu cerita ilustrasi tentang seorang petani dan tanaman jagung. Alkisah di sebuah toko yang menjual benih-benih tanaman, datanglah seorang petani yang ingin membeli benih jagung, tetapi ia hanya mau membeli benih jagung yang unggul. Semua benih jagung yang unggul sudah dibeli oleh petani, maka tinggallah sekantong benih jagung yang biasa. Ia sendiri di etalase dengan perasaan yang amat sangat sedih. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang petani yang membeli benih jagung yang tersisa. Dengan perasaan gembira dan penuh harap, Pak Tani membawa pulang benih jagung biasa tersebut. Keesokan harinya, petani tersebut langsung menanam benih jagung di kebun yang dia punya. Pak Tani itu merawat jagung dengan baik, memberi air yang cukup, lahan yang subur, dan jagung dirawat sebagaimana seharusnya tanaman jagung, sehingga jagung tumbuh dengan baik. 3 bulan kemudian, petani bisa panen jagung dengan hasil sesuai yang diharapkan. Perlunya pemeliharaan tanaman adalah sebuah perumpamaan tentang bagaimana murid di sekolah juga perlu tuntunan. Petani merawat jagung agar tumbuh layaknya jagung, tidak merubah kodratnya supaya menjadi padi. Begitu juga pendidik yang mendidik muridnya sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru harus berpihak pada murid. Guru juga harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian guru harus memahami karakter murid, dan yang terakhir guru memahami tujuan dari pembelajaran. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan memiliki budi pekerti yang luhur. Proses menuntun dapat dilakukan dengan menerapkan tri sentra pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu guru memberi contoh kepada murid, kemudian Ing Madya Mangun Karso, guru membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan berinovasi, kemudian Tutwuri Handayani, guru memberikan dorongan atau motivasi dan arahan kepada murid. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dapat memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, guru dapat menuntun agar anak mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Pengimplementasian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan kemerdekaan belajar bagi murid di sekolah dapat dilaksanakan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai sosial kultural masyarakat setempat dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, baik kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler.
Salah satu nilai sosial kultural masyarakat yang dapat ditanamkan ke murid adalah gotong royong dan kerjasama. Dalam masyarakat Lampung dikenal dengan istilah Sakai Sambayan. Di sekolah kami, SMP Negeri 1 Metro, pembelajaran yang berpihak pada murid diterapkan dalam beberapa kegiatan. Di antaranya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di mana salah satu dimensi dalam profil pelajar Pancasila adalah gotong royong. Contoh kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, murid dapat bekerja sama membuat pupuk kompos dan juga ekobrik. Contoh kegiatan P5 lainnya pada tema Bhinneka Tunggal Ika, di mana murid menampilkan drama cerita rakyat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selain menumbuhkan semangat kerjasama, juga mengajarkan anak untuk saling menghargai budaya daerah lain dan menghargai adanya perbedaan. Pembelajaran berpihak pada murid juga diterapkan dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS yang masuk dalam agenda kegiatan P5 tema Suara Demokrasi. Di kegiatan ini, anak-anak diberi kesempatan untuk belajar tentang demokrasi dengan melakukan kegiatan kunjungan ke KPU Kota Metro dan mengikuti kegiatan sosialisasi tentang demokrasi. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran berpihak pada murid dapat diterapkan dalam kegiatan kepramukaan. Dalam kegiatan ini, murid saling bekerja sama juga melatih kemandirian, kedisiplinan, dan kepedulian. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas dapat diterapkan dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode window shopping. Sekolah juga menggiatkan budaya literasi dengan mengadakan kegiatan literasi untuk murid. Di antaranya adalah literasi agama, di mana murid bisa mengaji atau berdoa di tempat ibadahnya masing-masing, kemudian literasi lingkungan dengan murid membersihkan lingkungan sekolah dan kelas, literasi kesehatan, murid mengadakan senam, dan juga literasi ekonomi di mana murid mengadakan bazar makanan pada saat peringatan Hari Gizi Nasional. Pelaksanaan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid mengalami beberapa tantangan, di antaranya adalah pesatnya kemajuan teknologi berupa gadget dan game online sehingga membuat murid larut bermain dengan dunianya sendiri. Lebih suka main game dan berselancar di media sosial sehingga motivasi belajarnya menjadi melemah. Belum meratanya pemahaman dan kesadaran bagi guru akan pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid sehingga kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru. Untuk menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa solusi agar terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu 1. Perlu peran guru dalam menuntun murid agar menggunakan gadgetnya secara bijak, seperti membuat konten yang edukatif, menyebarkan informasi-informasi positif, dan mencegah penyebaran informasi hoax dan yang mengandung pornografi dan porno aksi. Kedua, mengadakan kegiatan parenting untuk wali murid tentang pentingnya pengawasan penggunaan smartphone oleh anak. Ketiga, guru harus menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid. Yang keempat, berusaha menggali minat, bakat, dan potensi yang dimiliki murid. Dan yang kelima, guru mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop untuk mengembangkan keterampilan dan penguatan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan kita sudah sampai pada bagian akhir pembahasan. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi guru yang selalu menjadi teladan dan memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.